Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli. Efektifkah kebijakan ini? Simak wawancara khusus JPM TV bersama Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Provinsi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia berikut ini. Merespon lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo memilih opsi PPKM darurat yang diterapkan mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Tepatkah ini? Sudah hadir bersama dengan saya, Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Apa kabar, Bu Lina? Alhamdulillah baik, Yuli. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Bu, ini sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Tepatkah ini menurut Ibu, akhirnya kebijakan ini diambil? Ya, banyak istilah ya. Sejak awal dari pandemi ini berlangsung, itu banyak sekali istilah dalam pengetatan mobilitas. Ada PSBB, ada PPKM, ada PPKM transisi, kemudian ada rem darurat, ada PPKM, macam-macam PPKM. Apapun namanya, sebenarnya inti utamanya itu adalah pembatasan aktivitas. Jadi pembatasan mobilitas kita. Saya lebih senang menggunakan bahasa yang lebih sederhana, meminta masyarakat untuk diam di rumah selama beberapa waktu. Itu jauh lebih efektif dan jauh lebih bisa dimengerti oleh masyarakat. Apakah ini akan efektif? Tentu akan kita lihat 2 minggu ke depan. Tapi perkiraan saya, masyarakat kita itu sudah cukup jenuh sebenarnya dengan berbagai istilah tersebut. Jadi mereka sudah seperti menganggap ya apapun istilahnya sama saja sebenarnya. Apalagi dengan kriteria yang jumlahnya sangat banyak sekali. Nah ini yang cukup membingungkan bagi masyarakat dan juga bagi teman-teman dan pelaku usaha atau bisnis. Ya. Menurut Ibu, ini seharusnya PPKM darurat ini ditetapkan dari dulu harusnya atau terlambat justru kebijakan ini? Iya, tentu saja suatu kebijakan diambil ketika ada event tertentu. Jadi saat ini memang peningkatan kasus cukup tinggi, tetapi sebenarnya tidak juga di seluruh Indonesia. Ada beberapa provinsi, terutama Jawa, itu memang meningkat cukup drastis, tapi tidak juga semua Jawa. Jadi sekitar 25 kabupaten kota yang mengalami peningkatan kasus doubling ya, meningkat berkali lipat. Nah, menurut pandangan saya memang harus dilakukan pada wilayah tersebut. Tetapi memang batas antar wilayah itu menjadi sulit untuk dipisahkan. Jadi Jakarta dengan aglomerasinya, Jabodetabek begitu ya, itu memang harus dilakukan PPKM darurat. Apakah kebijakan ini tepat? Kita akan lihat, kita akan nilai 1-2 minggu ke depan. Menteri Kesehatan sendiri menyatakan bahwa kasus puncaknya terjadi akhir Juni. Kemarin sudah akhir Juni, mari kita lihat hari ini. Apakah hari ini sesuai dengan perkiraan Menteri Kesehatan dan jajarannya bahwa kasus akan turun? Mestinya kalau sudah sampai puncak kasus, yang sekarang tentu akan turun. Ini terlambat begitu ya. Menurut Ibu ya? Menurut saya terlambat. Oke, Bu, yang salah sebenarnya apa sih? Karena ini kan kasus harian sudah tembus 20.000 per hari. Apa yang salah dari penanganannya, Bu? Selain karena ada varian baru yang lebih cepat menular. Ya, jadi pengendalian itu punya protokol. Selama protokol pengendalian itu tidak kita lakukan, maka sulit bagi kita untuk terlepas dari pandemi ini. Salah satu yang kami soroti sebenarnya masa isolasi dan karantina. Isolasinya udah benar sesuai dengan protokol, tapi masa karantinanya itu hanya dilakukan selama 5 hari. Kalau dilakukan 2 kali tes. Kemudian testing dilakukan pada hari pertama. Itu menurut pandangan kami sebagai epidemiolog kurang begitu tepat. Tes itu dilakukan jika kita muncul gejala, kita disebut sebagai suspek. Atau ketika kita kontak erat, maka tes dilakukan pada hari kelima kalau tanpa gejala. Jadi itu merupakan yang krusial. Tapi ya kita lihat sajalah. Apakah kebijakan yang dikeluarkan tersebut kemudian mampu mengatasi pandemi ini? Karena kenaikan kasus sebenarnya bukan terjadi 2-3 minggu ini saja. Sudah terjadi 10 minggu, bahkan ini minggu ke-11 ya, 11 minggu peningkatan kasus. Apakah kami tidak menginformasikan? Rasanya tiap hari kita berteriak. Tapi memang kasusnya naiknya pelan-pelan, hanya pada 2 minggu terakhir
kasus itu meningkat sangat drastis. Tapi sebenarnya sebelum hari raya juga sudah meningkat. Bu, jika kita berkaca pada PPKM Mikro ini kan banyak sekali pelonggarannya. Nah, catatan Ibu agar yang kali ini kebijakan yang diambil PPKM darurat ini efektif, apa saja yang menjadi catatan? Ya, yang pertama tentu bagaimana ini diimplementasikan dan bagaimana dia diawasi. Jadi yang paling sederhana sebenarnya bagaimana meminta masyarakat untuk tinggal di rumah selama 14 hari. Itu yang terpenting. Tidak sepanjang waktu ya, tapi 14 hari saja. Tapi karena PPKM darurat ini dilakukan 3 minggu ya, 3 sampai 20, maka meminta masyarakat untuk tinggal di rumah itu menjadi poin penting. Oke, Bu, sebelum akhirnya diputuskan PPKM darurat ini kan ada juga muncul desakan seharusnya rem darurat atau apapun istilahnya, tapi di undang-undang kita mengenal ada istilah karantina wilayah. Nah, ini menurut Ibu seharusnya karantina wilayahkah yang efektif saat ini atau yang sekarang diputuskan oleh pemerintah? Ya, karantina wilayah itu sebenarnya bertingkat. Mulai dari yang kecil, wilayah yang kecil itu kan RT RW, kemudian kelurahan ya. Apakah itu efektif? Ya, karena transmisi itu tidak terjadi merata sebenarnya. Jadi kita mulai dari wilayah yang kecil. Selama ini PPKM Mikro dikenal cukup efektif, tetapi sebenarnya bukan pembatasan, tetapi karantina. Benar-benar karantina. Yang disebut karantina tuh orang tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Sementara yang disebut sebagai PPKM itu orang masih bisa keluar masuk. Hanya yang dibatasi itu jam malam. Kan kita tidak bisa bernegosiasi dengan virus kapan kamu menularkan dan kapan tidak. Anda menularkannya malam saja, karena kami kalau siang beraktivitas tidak begitu. Pola transmisi itu tidak begitu. Transmisi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau memang mau karantina wilayah ya memang karantina. Orang di dalam dan di luar tidak boleh masuk. Karena itu yang paling efektif sebenarnya karantina rumah yang di lock. Nah, kalau karantina wilayah itu biasanya kalau sudah setengah rumah. Jadi kalau ada 100 rumah, 50 rumah itu punya kasus atau kontak erat, maka itu yang harus di lock. Tapi memang orang nggak boleh keluar masuk, bukan jam malam. Kalau yang terjadi sekarang PPKM itu adalah pembatasan sebenarnya, tapi mereka masih tetap bisa keluar masuk dan itu sulit sekali untuk transmisi bisa dihentikan. Oke Bu, kita juga mengingat ada mobilitas masyarakat yang bekerja, mungkin yang dari Depok, dari Bogor bekerja di Jakarta. Nah, ini perlukah juga dihentikan sementara pergerakan manusia di wilayah tersebut atau ada cara lain sebenarnya? Ya, karena itu kan PPKM itu harus dengan aglomerasinya, tidak bisa hanya Jakarta saja. Pokoknya yang pasti adalah pergerakan penduduk dari ke satu wilayah. Kalau itu memang ternyata banyak, maka wilayah tersebut harus dilakukan karantina wilayah. Jadi itu yang kita sebut PPKM yang mungkin sekarang ini PPKM darurat ya. Tetapi sebenarnya itu hanya pembatasan ini saja ya, pembatasan mobilitas ya. Dan kalau kita lihat karena itu mungkin baru akan dimulai 3 Juli. Kalau kita lihat hari ini jalan-jalan masih rame ya, tapi kita lihat saja nanti di 3 Juli apakah ini akan memang benar-benar cukup efektif. Tentu pengawasan, jadi aparat yang harus mengawasi berjalannya regulasi tersebut ya harus diturunkan lebih banyak untuk itu ya. Kalau kita lihat sekarang kan belum ada ya pengawasan yang mempersiapkan itu, padahal ini sudah tinggal 2 hari lagi. Harusnya kan petugas-petugas sudah berdiri di berbagai jalan untuk setidaknya melakukan sosialisasi. Atau sudah harus ada informasi yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita tanggal 3 sudah memulai PPKM darurat, Anda harus melakukan apa. Karena saat ini saya lihat masyarakat kita juga sudah tidak terlalu senang menonton COVID di TV. Bikin stres begitu ya. Jadi saya kira di TV juga rating kalau untuk COVID mereka tidak terlalu senang. Jadi saya tidak yakin bahwa informasi tentang PPKM darurat ini sampai dengan baik ke masyarakat. Oke. Bu, terakhir di tengah lonjakan kasus ini apa kemudian yang menjadi pesan Ibu imbauan buat masyarakat agar dirinya terhindar dari paparan COVID-19? Ya, tentu pengendalian standar untuk masyarakat adalah 3M. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Dan kalau tidak sangat penting, jangan keluar rumah. Tetap tinggal di rumah selama setidaknya 2 minggu ke depan. Dan kalau ada kerumunan di sekitar wilayah, mohon untuk segera dibubarkan. Jadi itu merupakan pesan standar yang kami lakukan pada masyarakat. Tapi terutama carilah tempat-tempat vaksinasi. Karena sekarang pemerintah sudah membuka lebih lebar upaya untuk vaksinasi.
datangi tempat-tempat vaksinasi, daftar dan minta divaksin. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina atas waktunya. Sama-sama Yuli. Dan kita masih di tengah pandemi COVID-19, mari bersama membantu pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Ingat kemanapun Anda berada, untuk selalu menggunakan masker. Dari Jakarta, Tim Liputan JPM TV.